Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Pak Robin, Bu Irma, serta rekan-rekan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka ya untuk melaksanakan kegiatan briefing dan book review pada hari ini. Langsung saja Bapak Ibu, pada kesempatan di pagi hari ini saya mencoba berbagi atau share kepada Bapak Ibu semua ya terkait dengan buku yang dalam waktu 2 pekan kebelakangan ini sedang saya baca, yaitu di sini judulnya adalah 3 Sisi Susi. Kisah kegilaan, kecerdasan, kesuksesan dan keberanian dari Ibu Susi Pujiastuti. Dimana kalau misalkan kita telusuri ya, pasti di sini Bapak Ibu semua kenal dengan siapa itu Ibu Susi Pujiastuti, dengan gayanya yang nyentrik, kemudian dengan gayanya yang gaul, dan itu bisa mencirikan ciri khas dari Ibu Susi. Sebetulnya Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat ringkasan ya. Kalau di dalam buku 3 Sisi Susi ini itu memang lebih banyak menggambarkan kehidupan Bu Susi, mulai dia dari kecil di Pangandaran, kemudian dia sekolah di SD, SMP, kemudian di SMA sampai dia dipercaya oleh Pak Presiden Jokowi pada periode 2014-2019 itu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Oke, langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan coba menyampaikan identitas bukunya dulu ya. Di sini itu judulnya 3 Sisi Susi, di mana untuk penulisnya adalah Vira Fatimah dengan jumlah halamannya 172, penerbitnya adalah Visi Media Pustaka. Nah, di dalam buku 3 Sisi Susi ini di awal-awal itu digambarkan sebetulnya siapa sih Ibu Susi itu gitu kan, mulai dari identitasnya, kemudian biodatanya. Nah, di part pertama ini saya akan coba menyampaikan secara sekilas biodata dari Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi adalah perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 1965. Ini adalah anak dari pasangan Haji Ahmad Karlan dan Hajah Suwu Lasmina. Nah, kedua orang tuanya ini bukan berasal dari Jawa Barat, melainkan berasal dari Jawa Tengah. Nah, hal yang menarik dari Ibu Susi ini adalah ia hanya mempunyai ijazah SMP Bapak Ibu. Mengapa? Karena ketika dia di SMA, ketika dia di kelas 11, dia memilih untuk keluar dari sekolah formal. Nah, keluarnya Bu Susi dari sekolah formal ini bukan karena alasan, karena dia ingin terjun langsung ke dunia bisnis, di mana berbisnis itu merupakan salah satu passion dari Ibu Susi. Nah, di buku ini itu ada 3 sisi yang diangkat oleh penulis. Sisi yang pertama adalah melihat Ibu Susi dari perempuan cerdas, kemudian sisi yang kedua adalah sisi perempuan sukses, dan yang ketiga adalah sisi perempuan berani. Nah, saya coba akan membreakdownnya satu persatu dari sisi cerdas, kemudian sisi sukses, dan sisi berani. Untuk yang pertama, sisi perempuan cerdas. Nah, di sini di highlightnya itu adalah yang digarisbawahi adalah murid berprestasi tapi menolak untuk sekolah. Nah, di mana dalam kegiatan ini, di bagian ini Ibu Susi penulis ini mengisahkan tentang sosok Ibu Susi dan keluarganya. Bagaimana Ibu Susi menghabiskan waktunya dengan keluarganya. Ternyata sejak kecil Ibu Susi itu sudah menyukai membaca, dan ini sudah dia biasakan di dalam keluarganya. Nah, yang luar biasa adalah ketika anak-anak seumuran Ibu Susi itu lebih memilih buku bacaan yang bahasa Indonesia, tapi Ibu Susi justru malah memilih buku yang bacaannya berbahasa Inggris. Nah, dalam hal pendidikannya, Ibu Susi juga dikategorikan ke dalam kelompok cerdas. Nah, hanya ia merasa sekolah tidaklah cocok untuk dirinya. Hingga saat SMA, dia memutuskan keluar dari sekolah tanpa sempat mengantongi ijazah SMA. Nah, namun dari pengalamannya Ibu Susi tersebut, Ibu Susi selalu berpesan kepada kita bahwa agar apa yang ia lakukan jangan dicontoh gitu. Sekolah merupakan investasi masa depan. Walaupun Ibu Susi tidak menamat di sekolah 12 tahun ya Bapak Ibu, tapi di sini dia berpesan kepada pembaca, sekolah tetap merupakan investasi bagi masa depan untuk setiap para siswa. Nah, kemudian di bagian ini juga tentang keluarnya Ibu Susi dari sekolah itu digambarkan dan diceritakan bukan karena Ibu Susi bandel, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, karena Ibu Susi ini keluar dari sekolah ingin sekali terjun ke dunia bisnis.
Nah, di sini Ibu Susi mengatakan bahwa dengan pendidikan banyak orang yang dapat berhasil, tetapi dia tidak meyakini bahwa dirinya tidak termasuk dalam golongan itu. Nah, selain itu di dalam dirinya juga tertanam pantang baginya untuk meniru apa yang telah dilakukan orang lain, mencoba menjadi diri sendiri dan berbeda jauh lebih menarik. Nah, ini kutipan yang mungkin sedikit membuat kita menjadi terenyuh gitu ya. Ternyata dari kutipan ini ya, yang bunyinya pantang baginya untuk meniru apa yang telah dilakukan orang lain, kita mencoba untuk menjadi diri sendiri dan berbeda, justru itu menjadi lebih menarik dan menjadi tantangan untuk kita semua. Nah, ini bagian yang pertama. Kemudian untuk bagian yang kedua, yaitu sisi Ibu Susi dilihat dari perempuan sukses. Nah, judul yang di-highlight ini adalah membeli pesawat hanya demi lobster gitu. Nah, di bagian ini menceritakan sisi Ibu Susi dilihat dari bakul ikannya, kemudian sang ratu lobster, sampai dengan dia mempunyai pabrik ya. Nah, di sisi ini mengupas perjalanan kerajaan bisnis ikan Ibu Susi Pujiastuti. Bisnis yang benar-benar dimulai dari nol, bisnis yang tidak selalu berjalan mulus, banyak kendala yang beliau temui, dengan kecerdasan beliau mengubahnya menjadi peluang. Nah, di sini siapa yang tidak mengetahui sekilas tentang Susi Air? Pasti kita sudah tahu semua ya. Merupakan salah satu maskapai yang dimiliki oleh Ibu Susi Pujiastuti, yang sering dielulukan oleh para awak media. Di balik munculnya Airline Susi Air ini dengan namanya sendiri, ternyata ada hal yang menarik ya. Ternyata terbitnya atau munculnya Susi Air ini itu kalau misalkan kita kaitkan dengan kejadian tsunami Aceh pada tahun 2004. Nah, di mana di sini Bu Susi menggunakan pesawat pribadinya sendiri untuk membantu korban-korban pada saat tsunami 2024 tersebut di Aceh, untuk mengantar logistik bantuan dari pemerintah. Nah, makanya di sini ketika para awak media menyampaikan istilah Susi Air tersebut, nah di sini tercetus Bu Susi untuk mencoba untuk memperbanyak pesawat-pesawat, yang setidaknya pesawat-pesawat tersebut tidak hanya digunakan untuk bisnisnya dia, tapi digunakan untuk bisa membantu orang lain. Nah, kemudian sisi yang ketiga dilihat dari sisi perempuan berani, yang di-highlight adalah tak gentar menenggelamkan kapal pencuri. Ingat ya Bapak Ibu, terkait dengan slogan Bu Susi, tenggelamkan. Nah, itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, di bagian ini justru kita akan mengenal Ibu Susi ya, saat beliau menjadi salah satu menteri di kabinet kerja Pak Jokowi di tahun 2014-2019, di mana Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, di saat dia mulai dilantik menjadi menteri, dia di sini langsung tancap gas, langsung beraksi. Menurut dia adalah laut dan ikan adalah her love dan passionnya. Jadi semangat untuk menggalikan hak nelayan lokal sangat menggagumkan dan sangat dia junjung tinggi untuk bisa membantu dengan posisi dia sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian juga di sini kalau misalkan di bagian terakhir di part ketiga ini, Ibu Susi dan kapalnya ya menunjukkan bahwa beliau ingin kita tak lagi memunggungi laut, tapi memeluk dan menjaganya. Kenapa? Karena paparan program dan kebijakannya yang dibuat Ibu Susi selama dia menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan itu sangat terperinci dengan menggambarkan tindakan pembenahan yang beliau lakukan, yang impactnya itu bisa kita rasakan sekarang ini, baik itu bagi nelayan kecil ataupun nelayan-nelayan di sekitar Indonesia. Nah, baginya hidup adalah sebuah proses, pekerjaan dan tanggung jawab yang ada di dalamnya adalah sebuah kesenangan dan kebahagiaan. Dan Ibu Susi tidak pernah bingung memikirkan sikapnya. Dia akan mengerjakan semua hal yang menurutnya baik dan dapat diselesaikan, sehingga orang lain dapat berkomentar apa saja, karena memang itu hak mereka semua. Nah, di akhir ada satu kutipan yang menurut saya ini paling powerful banget ya. Di sini Bu Susi mengatakan, saya orang yang full komitmen kalau mengerjakan sesuatu. Saya ingin eksistensi dan pengalaman saya itu membuahkan hasil untuk orang lain. Ini disampaikan oleh Bu Susi di part bagian akhir. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari book review dengan judul 3 Sisi Susi. Semoga dari book review ini kita bisa meneladani atau meniru ya, terkait dengan apa yang sudah Ibu Susi lakukan, walaupun dengan gayanya yang sedikit nyeleneh dan nyentrik, setidaknya itu tidak
menghalangi kita untuk bisa berbuat baik untuk orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.